Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar kami setia pada setiap perkataan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Yunus pasal 1, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikian jauh perkataan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan saudara dan saya, marilah kita belajar untuk setia pada setiap perkataan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi alatnya untuk menjalankan agendanya di dalam hidup ini. Terkadang firman Tuhan kita dengar, tapi ada banyak orang sulit untuk hidup melakukan apa kata firman. Padahal kita lupa, kalau Tuhan datang dan berkata kepada kita lewat firman-Nya, itu berarti Dia mau memakai hidup kita untuk menjadi agendanya. Pastikan saudara dan saya orang-orang yang mau melibatkan diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi agendanya Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang Dia mau berikan bagi kita. Terkadang mengapa orang sulit untuk terlibat dalam menjalankan agenda Tuhan? Karena dia terlalu melihat pada dirinya sendiri. Dia terlalu melihat kepada situasi keadaannya, sehingga dia sulit untuk mau terlibat dalam menyelesaikan agenda Tuhan. Nah, ini seperti terjadi pada kisah Yunus. Tuhan datang kepada Yunus dengan membawa agenda Tuhan yang harus dikerjakan oleh Yunus. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, Yunus tidak memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yunus membuat hidup Yunus penuh dengan masalah. Nah, ini yang saudara dan saya mari kita belajar. Hari-hari ini Tuhan ingin membangun satu generasinya. Dan ketika Dia ingin membangun satu generasinya, Dia ingin memakai orang-orang yang membawa agendanya supaya generasi itu bisa dibentuk. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan orang Niniwe? Karena Tuhan tidak merancang manusia untuk ada dalam dosa, tetapi Tuhan merancang manusia untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Nah, itulah yang membuat sehingga karena Tuhan tidak merancang manusia itu untuk ada dalam dosa, maka ketika manusia ada dalam dosa, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Karenanya Tuhan mau memakai alat. Pastikan saudara dan saya pun adalah orang-orang yang siap untuk mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menjalankan agenda Tuhan di tengah dunia ini? Pastikan setiap saat kita mendengarkan firman, kita hidup melakukan apa kata firman. Karenanya firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu saat engkau mendengarkan firman. Artinya Tuhan mau kita harus memberikan hati kita, dikerjakan firman, supaya kita mau untuk menjadi alat Tuhan, menjalankan agenda Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita menjalankan agenda Tuhan, pasti hidup kita diberkati Tuhan. Kalau kita menjalankan agenda Tuhan di tengah-tengah dunia ini, pasti penyertaan Tuhan itu akan ada pada kita. Oleh karena itu mari kita belajar tidak seperti Yunus yang mendengar apa yang Tuhan sampaikan tapi tidak setia untuk melakukannya. Pastikan kita setia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap saat saudara mendengarkan firman, pastikan setiap saat hatimu terbuka. Karena Tuhan mau Dia akan terus mengerjakan hidup kita untuk kita dapat menyelamatkan sesama kita. Lewat seluruh kehidupan mereka, ada banyak orang-orang Niniwe di sekitar kita yang perlu kita selamatkan. Dalam tanda kutip, orang-orang yang hidupnya harus diselamatkan ada di sekitar kita. Tuhan mau saudara dan saya harus menjadi alatnya untuk melakukan penyelamatan. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang kalau hidup kita sendiri aja belum diselamatkan dalam tanda kutip? Kita sendiri aja belum mau dikerjakan firman. Bagaimana kita mau mengerjakan kehidupan orang lain? Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk setia pada setiap perkataan firman Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga saya percaya hidup kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjalankan agenda Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong setiap kita yang mendengarkan firman, dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita mau menjadikan hidup kita menjadi alat Tuhan, melakukan agenda Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa.
Beri kami hati yang selalu siap untuk mau dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu untuk menjalankan agenda-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Engkau selalu mau untuk hidup kami harus menjadi berkat bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Pakai kami Tuhan. Kami berikan hidup kami siap untuk terus dikerjakan Tuhan lewat firman Tuhan, agar kami mampu untuk menjadi agen-agen penyelamat di tengah dunia ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.